Kembali kami mengucapkan selamat hari Sabat untuk kita semua. Saudara-saudara yang pada hari Sabat ini, anggota jemaat yang baru saja bergabung dalam ibadah hari Sabat, dan juga tamu-tamu yang hadir untuk beribadah bersama pada hari Sabat ini. Tidak henti-hentinya kami tetap mengingatkan, ketika saudara datang ke gereja ini, seperti yang sudah di-share di grup WA, pastikan saudara sehat. Dan ketika datang ke gereja ini, jangan lupa untuk mencuci tangan terlebih dahulu di tempat yang telah disediakan di samping. Lalu kemudian gunakan masker atau face shield. Lalu kemudian akan dites suhunya di depan sana. Apabila mungkin terlalu panas, saudara akan temperaturnya terlalu tinggi, saudara akan diminta untuk kembali dulu, istirahat saja di rumah. Demikian pula sebaliknya tentunya. Dan kami menyediakan juga hand sanitizer di dalam gereja ini untuk saudara pakai. Dan minta tolong untuk duduk di tempat yang telah disediakan, tentunya dengan jarak yang sudah ada, yang sudah diatur. Ini semua kita lakukan supaya kita semua aman dalam menjalankan acara ibadah. Hari Sabat ini sudah hari Sabat yang kedua secara resmi kita buka gereja kita, dan dalam bulan yang akan datang kita segera akan menyusun jadwal untuk ibadah kita yang modelnya persis seperti yang kita sudah lakukan selama 2 Sabat atau bahkan 3 Sabat. Sabat yang pertama itu kita uji coba, dan jadwal kita akan segera berikan. Jadi yang mengambil bagian hanya 2 atau 3 orang. Dan tentunya kita berdoa semoga setiap acara perbaktian, hal-hal yang dapat kita peroleh berkat Tuhan lewat pemberitaan firman Tuhan tetap tersampaikan walaupun dalam keterbatasan yang ada. Persembahan dan persepuluhan kita sudah himbau untuk ditransfer ke rekening gereja. Dan mungkin untuk Sabat depan kita juga membuka aplikasi seperti aplikasi Dana, GoPay, Link Aja. Kita akan share di grup WA Jemaat. Apabila saudara mengirimkan persembahan, bisa juga melalui aplikasi tersebut, nanti dananya itu akan langsung masuk ke rekening gereja kita. Dan jangan lupa saya mengingatkan untuk menuliskan nama pemberi, karena ada beberapa juga yang tidak menuliskan nama sehingga kita kesulitan untuk mengetahui apakah ini persembahan atau persepuluhan. Jadi mohon juga menuliskan nama. Bagi anggota jemaat yang belum datang ke gereja, kita menyediakan fasilitas live streaming lewat channel YouTube saya. Bisa, sebab itu kita rekam saat ini dan kita live saat ini, supaya juga bisa disaksikan di rumah anggota-anggota jemaat yang belum datang ke gereja karena berbagai keterbatasan yang ada. Baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan membahas firman Tuhan pada siang hari Sabat ini. Sebelumnya mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus-Mu pada siang hari Sabat ini dalam penyampaikan firman Tuhan. Biarlah dengan kuasa Roh Kudus Tuhan kami dapat mengerti firman Tuhan tersampaikan dengan baik dan boleh berubah menjadi satu kerinduan untuk setia kepada Tuhan, mengenal lebih dalam tentang Engkau sebagai Bapa kami yang senantiasa akan memberkati, melindungi, menjaga, menyertai kami dalam setiap perjalanan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, judul khotbah kita pada hari Sabat ini adalah Bapa yang Kekal. Judul khotbah kita adalah Bapa yang Kekal. Saya terinspirasi dari Bapa yang Kekal ini dari satu judul lagu Kristen yang ditulis oleh seorang yang bernama Julita Manik. Lagu ini judulnya adalah Bapa yang Kekal. Lagu ini begitu populer, saudara-saudara sekalian.
Syairnya seperti ini, bagus sekali. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Kasih yang sempurna telah kuterima darimu. Bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karuniamu kau pulihkan aku. Layakkan kutuk memanggil, untuk dapat memanggilmu Bapa. Kau beri yang kupinta, saat ku mencari, ku mendapatkan. Ku ketuk pintumu, dan kau bukakan, sebab kau Bapaku, Bapa yang kekal. Takkan kau biarkan aku melangkah hanya sendirian, sebab kau selalu ada padaku, sebab kau Bapaku, Bapa yang kekal. Ini lagu begitu populer, dinyanyikan oleh beberapa penyanyi-penyanyi Kristen Indonesia seperti Nikita, Frankie Siombing, dan beberapa penyanyi yang lain. Tapi tahukah saudara, saya ingin menyampaikan latar belakang daripada lagu ini ketika diciptakan. Pencipta lagu saya sebutkan tadi adalah seorang ibu-ibu sebenarnya yang bernama Julita Manik. Dia menciptakan lagu ini bukan dari pengalaman pribadinya sebenarnya. Dia menciptakan lagu ini dari satu pengalaman yang dia dengarkan dari seorang hamba Tuhan dan seorang anaknya yang pergi ke pusat perbelanjaan untuk membeli kebutuhan mereka. Dari rumah hamba Tuhan ini telah mengalokasikan dana untuk anaknya. Nak, ini sejumlah uang, kamu bisa pakai uang ini untuk memenuhi kebutuhanmu. Kita akan pergi ke pusat perbelanjaan. Dan tentunya hamba Tuhan ini juga akan membeli untuk kebutuhannya dengan alokasi dana yang berbeda. Sampai di sana, kemudian mereka berpisah di pusat perbelanjaan itu karena yang satu mau beli kebutuhan yang lain, yang sang ayah hamba Tuhan ini punya kebutuhan yang lain, dan anaknya ini punya kebutuhan yang lain, dan dia berjalan dan mereka berjalan pun berpisah arah. Setelah beberapa waktu lamanya mereka berjalan untuk kemudian mencari kebutuhan masing-masing, tiba-tiba kemudian hamba Tuhan ini melihat bahwa anaknya ini sementara termangu melihat di depan satu etalase toko. Lalu kemudian ketika dia mendekat, dia melihat bahwa anaknya itu sementara melihat sebuah sepatu. Dan dia tahu memang kebutuhan anaknya saat ini adalah sepasang sepatu. Sepatu yang lama sudah hampir rusak, sehingga dia butuh sepatu yang baru. Ketika dia menghampiri, hamba Tuhan ini menghampiri anaknya, kemudian dia bertanya, apa yang kamu lihat? Nah, oh, saya mau membeli sepatu ini. Hanya waktu dilihat harganya itu lebih mahal, lebih banyak daripada uang yang dialokasikan untuk dia membeli sepatu. Akhirnya hamba Tuhan ini bilang kepada anaknya, ayo nak, kita cari di tempat yang lain. Kita jalan cari di tempat yang lain. Lalu akhirnya mereka kemudian berjalan, lalu mencari lagi. Lalu akhirnya kemudian mereka berpisah lagi. Lalu kemudian hamba Tuhan ini mencari lagi kebutuhannya, anak ini juga mencari kebutuhannya, sepatu. Hingga kemudian mereka bertemu kembali. Dan hamba Tuhan ini melihat lagi anaknya di etalase toko yang sama. Dia melihat anaknya sementara memandangi sepatu yang dia akan beli, yang dia akan pakai di gereja untuk pelayanan. Tetapi masalahnya uangnya tidak cukup. Harga sepatu itu lebih mahal. Lebih banyak uang yang perlu dibutuhkan daripada alokasi dana yang sudah disiapkan untuknya. Akhirnya hamba Tuhan ini kemudian dia mendekat kepada anak itu, anaknya ini, lalu kemudian dia menyampaikan, nak, mari kita beli sepatu ini. Lalu anak itu menjawab, tapi ayah, bukankah uang saya ini gak cukup? Oh, nanti ayah akan tambah uangnya. Lalu bagaimana dengan kebutuhan ayah? Kalau uang ayah ditambahkan ke saya untuk membeli sepatu, maka kebutuhan ayah tidak terpenuhi nanti untuk membeli kebutuhan ayah. Lalu hamba Tuhan ini bilang, tidak apa-apa, nanti kebutuhan saya tertunda saja, ditunda saja. Dia dahulukan kebutuhan anaknya. Dan singkat cerita,
dibelilah sepatu itu. Lalu kemudian hamba Tuhan ini, dia bersaksi di gereja. Dia bersaksi di gereja seperti ini. Kalau saja katanya bapa jasmani di dunia ini yang tidak sempurna tetap berusaha untuk memberikan yang terbaik buat anaknya, untuk memenuhi kebutuhan anaknya, masakan Bapa kita yang di sorga yang sempurna tidak akan menyediakan kebutuhan kita yang kita minta kepadanya. Dan pencipta lagu ini, Julita Manik, dia ada duduk di sana, lalu dia dengarkan kesaksian ini, dan dia kemudian menulis syair ini. Syair lagu yang kemudian menjadi lagu Kristen yang begitu terkenal, khususnya di Indonesia pada saat ini. Menarik sekali saudara-saudara sekalian, bagaimana kita sebagai anak, kita berseru kepada Bapa kita. Untuk setiap permohonan yang kita rindukan, Bapa sediakan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa Bapa kita ini adalah Bapa yang apa? Yang baik. Bapa kita sanggup memberikan yang terbaik untuk kita. Mari kita melihat beberapa karakteristik daripada Allah Bapa ini di dalam Alkitab, khususnya di dalam 2 perjanjian, yaitu perjanjian lama dan perjanjian baru. Kebanyakan konsep Allah Bapa ini kita hanya temukan banyak sekali konsepnya di dalam perjanjian lama. Tapi pada hari Sabat ini bukan hanya perjanjian lama yang akan kita lihat, tapi kita juga akan melihat bagaimana konsep Allah Bapa di dalam perjanjian baru. Tentunya berbicara tentang Allah Bapa di dalam perjanjian lama, kalau kita sudah mengetahui akan konsep-konsep ini, maka kita menemukan di sana bahwa Allah Bapa itu di dalam perjanjian lama dikenal dengan Allah Bapa yang pengasih dan penyayang. Bapa pengasih dan apa? Dan penyayang. Keluaran 34 ayat 6, berjalanlah Tuhan lewat dari depannya dan berseru, Tuhan, Tuhan, Allah pengasih dan penyayang, panjang sabar, berlimpah kasihnya dan setianya. Allah Bapa di dalam perjanjian lama yang pertama dikenal dengan Allah Bapa yang pengasih dan penyayang. Dan itu terbukti di dalam kehidupan daripada tokoh-tokoh Alkitab di dalam perjanjian lama. Ataupun satu bangsa yang dipilih Tuhan, yaitu bangsa Israel, yang ceritanya banyak di perjanjian lama. Di sana kita bisa membuktikan bahwa memang Allah Bapa itu adalah Allah yang pengasih dan penyayang di dalam kehidupan manusia. Yang kedua adalah kita mengenal bahwa Allah Bapa di dalam perjanjian lama itu adalah Allah Bapa yang kita beli label dia ini adalah penebus kita. Penebus manusia. Di dalam Mazmur 18 ayat 2 dan 3 disebutkan di sana oleh Raja Daud, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku. Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, tanduk keselamatanku, kota bentengku. Perhatikan bahwa Allah adalah Allah penyelamat. Allah Bapa yang kita panggil adalah Allah yang sanggup untuk menyelamatkan kita. Bukan hanya menyelamatkan secara fisik, tapi juga menebus kita dari apa? Dari dosa-dosa apa? Dosa-dosa kita. Yang berikutnya Allah Bapa di dalam perjanjian lama kita mengenal bahwa Allah Bapa ini adalah Allah tempat perlindungan. Mazmur 46 ayat 1, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Berapa banyak di antara kita yang pernah mengalami hal ini? Butuh perlindungan karena mungkin ketakutan, butuh penguatan karena mungkin kecemasan, butuh pertolongan karena kekurangan. Tuhan menyediakan, Allah Bapa menyediakan tempat perlindungan untuk setiap masalah-masalah dalam kehidupan saudara dan saya. Bapa juga di dalam perjanjian lama dikenal sebagai Allah Bapa yang suka mengampuni.
suka mengampuni. Mazmur 103 ayat 10 sampai ayat 14, ayat bersautan kita tadi. Saya ingin bacakan kembali. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, suka mengampuni. Dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita, suka mengampuni. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Suka mengampuni, kasihnya begitu besar. Sejauh timur dari barat, demikianlah dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Suka mengampuni apa kita. Sebab seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita. Dia ingat bahwa kita ini apa? Debu. Dia mengampuni saudara-saudara sekalian. Dan ingat, kita ini adalah apa? Debu tanah. Debu tanah. Allah Bapa kita juga dikenal sebagai Allah kebajikan. Apa artinya kebajikan? Kebajikan itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang dilakukan. Sebagai orang-orang Kristen, pengikut Yesus Kristus di atas dunia ini, kita pun harus dikenal dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan. Allah adalah Allah kebajikan. Mazmur 146 ayat 7 sampai 9, yang menegakkan keadilan kepada orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan membuka mata orang-orang buta. Tuhan menegakkan orang-orang yang tertunduk. Tuhan mengasihi orang-orang benar. Tuhan menjaga orang-orang asing. Anak yatim piatu dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Allah kebajikan. Allah Bapa yang kita sembah ini adalah Allah yang baik, penuh dengan kebaikan bagi para janda, bagi anak-anak yatim piatu, bagi orang asing, bagi orang buta, orang lapar, orang yang diperas, yang mencari keadilan. Allah Bapa sanggup memberikan pertolongan kepada mereka semua. Dan ini semua dicatat di dalam Alkitab. Bukankah Allah Bapa kita ini Allah yang begitu apa? Baik. Apalagi figur Allah Bapa yang kita kenal di dalam Alkitab Perjanjian Lama. Oh, yang berikut adalah Allah Bapa kita adalah Allah yang setiawan. Mazmur 44 ayat 21, aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Bukankah Bapa kita ini sangat setia dengan kita? Walaupun kita selalu berbuat dosa, kita menjauh, kita lari daripada Dia, tapi Dia selalu datang mendekat kepada kita. Dia selalu mau melupakan dosa kita. Disebutkan di sini, itu dosa seperti katanya kabut yang diterbangkan angin. Dosa itu seperti awan yang tertiup. Artinya Allah Bapa itu sangat setia bagi kita. Dia tidak mengingat kesalahan dan dosa kita. Dia begitu setia dan Dia mau memanggil kita untuk kembali lagi kepada jalan yang benar. Allah Bapa yang setia. Yang berikut, Allah Bapa juga adalah Allah Bapa keselamatan dan pembalas. Apa maksudnya dua hal ini disandingkan? Keselamatan dan pembalas. Allah keselamatan dan pembalas. Kita lihat di dalam Yesaya 35 ayat 4. Katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan, dan dengan ganjaran Allah, Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Ketika Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua, ada hal yang akan terjadi di sana, bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita umat yang setia kepada Tuhan.
Dan Tuhan akan membalas kejahatan daripada orang-orang yang hidupnya tidak setia kepada Tuhan. Nah, disinilah kita melihat konteks keselamatan dan konteks pembalasan. Ketika pintu kasihan itu ditutup, lalu kemudian ketika Tuhan datang pada kali yang kedua, maka itu akan nampak bagaimana Tuhan memberikan keselamatan kepada yang setia, dan bagaimana Tuhan membalaskan kejahatan kepada orang-orang yang tidak setia kepada Tuhan. Apa yang orang perbuat yang jahat, itu akan dibalaskan kepada mereka, yaitu lewat api api neraka. Jadi Allah Bapa di dalam perjanjian lama, kalau dapat kita simpulkan, adalah Allah Bapa yang begitu dekat dengan kita, begitu mau dekat dengan kita. Dari beberapa identifikasi yang sudah kita lihat, kita baca, kita dengar tadi, bahwa Allah Bapa itu sungguh Dia mau dekat dengan saudara dan saya. Dia pengasih, penyayang, Dia penebus, Dia tempat perlindungan bagi kita, Dia suka mengampuni, Dia Allah kebajikan, suka berbuat baik, Dia Allah Bapa yang setiawan, Dia adalah Allah Bapa yang memberikan keselamatan dan pembalas. Bagaimana kemudian dengan Allah Bapa dalam perjanjian baru? Oh, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Yesus menyatakan Bapa dalam perjanjian baru. Di dalam Yohanes 14 ayat 9, Yesus berkata kepada murid-muridnya yang bertanya, "Di manakah Bapa?" Yesus berkata, Yohanes 14 ayat 9, "Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat" Bapa. Jadi Yesus menyatakan figur Bapa di dalam perjanjian baru. Ada orang bilang, di mana Allah Bapa dalam perjanjian baru? Mereka belum baca ayat ini. Yohanes 14 ayat 9, Yesus menyatakan Bapa di dalam perjanjian baru. Lebih detail lagi kita melihat bahwa Yesus, bagaimana cara Yesus menyatakan Bapa di dalam perjanjian baru? Kita lihat ada dua label atau dua identifikasi dari Allah Bapa dalam perjanjian baru yang dinyatakan oleh Yesus. Yang pertama adalah Allah pemberi. Yesus menyatakan bahwa Allah Bapa dalam perjanjian baru adalah Allah pemberi. Saya membaca satu kutipan dalam buku Apa Yang Anda Perlu Ketahui Tentang, halaman 46. Tentang Allah pemberi. Di Bethlehem, Ia memberikan dirinya sendiri, sebagaimana Ia memberikan anaknya. Betapa pedihnya pengalaman Bapa ketika anaknya memasuki planet kita yang penuh dengan dosa. Bayangkan perasaan Bapa ketika Ia melihat anaknya mempertukarkan kasih dan pujaan para malaikat dengan kebencian orang-orang berdosa, kemuliaan dan kebahagiaan sorga dengan jalan kematian. Pemberian terbesar Yesus sorga kepada dunia ini adalah Tuhan Yesus, dan itu diberikan oleh Bapa. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Allah Bapa kita ini adalah Allah pemberi. Dan kita lihat itu di dalam figur Tuhan Yesus sebagai pemberian yang terbesar dan terindah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, Yesus menyatakan tentang Allah di dalam perjanjian baru bahwa Allah itu kasih. Yang pertama Allah pemberi, yang kedua adalah Allah itu kasih. Kristus mengetahui bahwa dengan menyatakan kasih yang sangat berharga dari Bapa adalah kunci untuk membawa manusia ke dalam pertobatan. Hanya lewat kasih dapat membawa kita yang berdosa ini menuju kepada pertobatan. Orang yang bersalah terus menerus
Ketika kita tunjukkan kasih kepada orang itu, kasih itulah yang menjadi jalan bagi dia untuk menuju kepada apa? Pertobatan. Bahkan orang yang paling berdosa sekalipun, orang yang paling jahat sekalipun, ketika kita menyatakan kasih kita kepadanya, itulah yang menjadi jalan baginya untuk menuju kepada pertobatan. Roma 2 ayat 4. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan. Maksud kemurahan Allah buat kita semua pada hari Sabat ini adalah untuk menuntun kita kepada pertobatan. Kita yang masih senang berbuat dosa, kita yang masih bergumul dalam dosa-dosa kita, maksud kemurahan Allah dinyatakan kepada kita supaya menuntun kita ke dalam pertobatan. Tema yang paling disukai Yesus ialah kelembutan dan kelimpahan kasih Allah. Kasihilah musuhmu. Waktu Yesus merendahkan diri sambil membasuh kaki orang yang mengkhianatinya, Yesus menyatakan Allah yang penuh belas kasihan. Ini yang dinamakan kasih. Sulit, tidak segampang apa yang saya khotbahkan. Untuk mengasihi musuh, untuk merendahkan diri, membasuh kaki orang yang mengkhianati. Tapi Yesus telah memberikan contoh kepada kita. Dan sebagai pengikut Kristus, kita perlu mencontoh hal ini. Dan dengan pertolongan Tuhan saja kita dimampukan untuk kita dapat melakukan, mengimplementasikan di dalam kehidupan kita bagaimana Allah Bapa yang penuh kasih yang ditunjukkan dalam kehidupan Tuhan Yesus di dunia ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya kembali kepada cerita penciptaan lagu Bapa yang Kekal yang diciptakan oleh Julita Manik. Saya membaca kesaksian ini setelah dia mendengarkan gembalanya ini atau hamba Tuhan ini bersaksi. Kemudian Julita Manik dia mengingat bagaimana pengalaman hidup dia dengan bapaknya. Rupanya bapaknya ini adalah seorang yang tidak begitu ramah dengan anaknya. Bapak atau ayah daripada Julita Manik ini diceritakan adalah seorang ayah yang keras, yang kaku, yang sangat disiplin, sehingga menjadi tidak ramah bagi anak-anak di rumah. Sehingga ketika Julita ini kemudian dia besar, lalu dia kemudian sekolah di ITB Bandung, dia kemudian merasakan kebebasan luar biasa karena dia tidak berada di kungkungan daripada apa? Bapaknya. Pandangan anak ini kepada orang tua begitu kasar, begitu keras dalam mendidik, begitu disiplin. Bertahun-tahun pandangan itu tetap sama. Hingga kemudian tanpa diduga dikabari bahwa ayahnya ini apa? Meninggal. Lalu ketika ayahnya ini meninggal, ayahnya ini masih bekerja, tapi kemudian meninggal secara mendadak. Lalu kemudian anak-anak datang dan berkumpul. Rupanya saudara-saudara sekalian, ketika dibuka tas daripada ayah mereka ini, ayah dari pencipta lagu ini, waktu dibuka tas, ayahnya ini menyediakan obat-obatan, kebutuhan-kebutuhan yang sewaktu-waktu dibutuhkan oleh anak-anaknya ketika mereka kembali ke rumah. Bahkan anaknya yang paling kecil, yang diceritakan memiliki jerawat karena beranjak di remaja, ayahnya itu rupanya sudah membeli satu salep obat untuk jerawat, dan itu ada di dalam tasnya. Dan semua ini akhirnya merubah pandangan daripada anak-anaknya terhadap ayahnya. Mereka hanya berpikir ayahnya begitu keras,
begitu disiplin, begitu kaku. Tetapi rupanya ayahnya ini adalah seorang yang sangat peduli. Dia bekerja dalam kesunyian untuk kebaikan daripada apa? Keluarga dan anak-anaknya. Dia menyediakan bahkan hal-hal yang kecil sekalipun, salep, obat, hal-hal yang kecil untuk anak-anaknya. Saudara-saudara sekalian, Allah Bapa yang kita kenal lebih baik daripada itu. Kalau saja Allah Bapa atau Bapa sebagai manusiawi, sebagai manusia kita begitu mengasihi anak kita, Bapa kita yang di sorga lebih lagi. Bapa kita yang sempurna itu lebih lagi dia mengasihi saudara dan saya. Jadi Allah Bapa kita adalah Allah Bapa yang kekal. Dia adalah pencipta, dia adalah sumber pertolongan bagi kita. Dia adalah penopang kehidupan kita, dan dia adalah pemerintah semua ciptaan. Ia adil, kudus, penuh rahmat dan kemurahan, lambat marah, dan berlimpah cinta kasih dan setiawan. Kualitas dan kuasa yang tampak dalam Anak dan Roh Kudus adalah juga menyatakan Bapa. Dalam kehidupan kita setiap hari, kita perlu selalu ingat bahwa Allah Bapa sangat memperdulikan apa? Memperdulikan kita. Kalau saja Bapa jasmani kita begitu memperdulikan kita juga dalam segala keterbatasan dan ketidaksempurnaan, maka lebih daripada itu Bapa kita yang di sorga, dia akan memperdulikan kehidupan saudara dan saya. Setiap waktu, setiap detik, Allah Bapa tidak pernah luput pandangannya kepada saudara dan saya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Saya bawa dalam nama Yesus. Amin.